Halo everyone, kembali lagi bersama aku Mutiara Duyanti. Pada pembahasan kali ini kita akan masuk ke bab desain, implementasi, dan operasi sistem. Apa aja sih yang kita bahas dalam bab ini? Kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam membuat desain konseptual sistem, pertimbangan dan berbagai alternatif desain, standar yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain, elemen-elemen untuk mengembangkan spesifikasi desain konseptual, tujuan laporan desain konseptual sistem, dan yang terakhir ada operasi dan pemeliharaan dari sistem desain yang telah kita buat. Untuk mempersingkat waktu nih ya, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama. Apa sih pembahasan yang pertama itu? Untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam membuat desain konseptual sistem. Adapun langkah yang pertama yakni mengevaluasi berbagai alternatif desain. Standar-standar yang harus digunakan untuk mengevaluasi alternatif desain adalah yang pertama, seberapa baik sistem tersebut memenuhi sasaran keorganisasian, seberapa baik sistem tersebut memenuhi kebutuhan pengguna, apakah layak secara ekonomis, dan yang terakhir, bagaimana bobot keuntungan dibandingkan dengan kerugian. Untuk langkah yang kedua yakni membuat spesifikasi desain. Spesifikasi desain konseptual adalah spesifikasi yang dibutuhkan oleh output sistem, penyimpanan data, input, prosedur pemrosesan, dan operasi. Untuk yang ketiga, langkahnya adalah membuat laporan desain konseptual sistem. Laporan desain konseptual sistem adalah merangkap aktivitas desain konseptual, memandu aktivitas desain secara fisik, mengkomunikasikan bagaimana seluruh kebutuhan sistem akan dipenuhi, dan membantu panitia pengarah menilai kelayakan. Untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai pertimbangan dan berbagai alternatif desain. Di sini ada bagan yang sudah saya buat mengenai pertimbangan dan berbagai alternatif desain. Yang pertama harus kita lakukan yaitu melakukan analisis sistem. Setelah kita melakukan analisis sistem, kita masuk kepada desain konseptual sistem. Pada saat kita mendesain konseptual sistem tersebut, kita harus melakukan evaluasi berbagai alternatif desain dan membuat laporan desain konseptual. Setelah tahap tersebut selesai, selanjutnya kita akan masuk ke tahap desain fisik. Setelah tahap desain fisik, kita akan masuk implementasi dan perubahan. Pada implementasi dan perubahan ini kita akan menganalisis apakah sistem atau desain sistem yang telah kita buat ini perlu ada perubahan atau peningkatan. Jika ada, kita akan lakukan pada proses implementasi dan perubahan. Setelah semua implementasi dan perubahan tersebut dilakukan, kita akan masuk pada proses operasi dan pemeliharaan, di mana di situ sistem yang telah kita buat kita gunakan dan dilakukan pemeliharaan secara rutin bagaimana kerja sistem tersebut sehingga sistem tersebut dapat bekerja secara normal. Selanjutnya, standar apa aja sih yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain? Ada 4 standar yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain. Standar yang pertama yakni desain harus memenuhi tujuan organisasi dan sistem, di mana desain yang telah dibuat tersebut sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan agar desain yang dibuat tersebut dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya. Untuk standar yang kedua yakni ada desain harus memenuhi kebutuhan para pemakai. Sebenarnya antara standar pertama dan standar kedua ini saling terkait karena pada saat kita membuat desain tersebut kita harus sesuai dengan tujuan organisasi tersebut atau tujuan dari perusahaan tersebut. Sehingga jika sistem desain tersebut sudah dibuat sesuai dengan tujuan, maka sistem desain tersebut dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya. Untuk selanjutnya ada standar yang ketiga, yakni desain secara ekonomi layak atau tidak. Dan yang terakhir ada
standar keuntungan dan kelemahan dari desain tersebut. Setelah desain sistem yang telah kita buat ini, pasti ada keuntungan dan kelemahan dari desain sistem tersebut. Maka kita harus melakukan analisis seperti yang telah dijelaskan pada bagian pertimbangan dan berbagai alternatif desain sebelumnya. Untuk pembahasan keenam, ada mengenai elemen-elemen untuk mengembangkan spesifikasi desain konseptual. Yang pertama ada elemen output, yang kedua ada input, yang ketiga ada penyimpanan data, dan yang keempat ada prosedur dan operasi pemrosesan. Selanjutnya ada tujuan laporan desain konseptual sistem. Tujuan dari laporan desain tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama, memberi petunjuk pada aktivitas desain sistem. Yang kedua, mengkomunikasikan kebutuhan pihak manajemen dan para pemakai. Yang ketiga, membantu komite pelaksana menilai kelayakan sistem. Dan untuk pembahasan yang terakhir, yakni ada operasi dan pemeliharaan. Setelah semua rangkaian yang tadi kita jelaskan pada saat pertimbangan dan berbagai alternatif desain, bahwa pesannya pada saat bagian tersebut yang terakhir adalah operasi dan pemeliharaan. Adapun yang terkait dalam operasi dan pemeliharaan, yakni yang pertama, langkah akhir dalam SDLC adalah mengoperasikan dan juga mempertahankan sistem yang baru. Yang kedua, peninjauan pasca implementasi harus dilakukan pada sistem informasi akuntansi yang baru dipasang agar memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi tujuan yang direncanakan. Yang ketiga, semua masalah yang ditemukan pada saat peninjauan harus disampaikan ke pihak manajemen dan penyesuaian harus dilakukan. Dan yang keempat, ketika peninjauan telah selesai, laporan peninjauan pasca implementasi disiapkan. Yang kelima, penerimaan pemakai terhadap laporan peninjauan pasca implementasi adalah aktivitas akhir dalam proses pengembangan sistem. Yang keenam, pengendalian sistem informasi akuntansi diberikan ke Departemen Pemrosesan Data. Dan yang terakhir, riset menunjukkan bahwa sepanjang hidup sistem, hanya 30% pekerjaan yang terjadi selama pengembangan. Sisanya yang 70% digunakan untuk mempertahankan sistem. Kebanyakan biaya pemeliharaan berhubungan dengan modifikasi software dan pembaharuan. Ya, itu tadi penjelasan mengenai bab desain, implementasi, dan operasi sistem. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat membantu Anda dalam menyelesaikan tugas ataupun menambah wawasan Anda mengenai desain, implementasi, dan operasi sistem. Terima kasih.